Halo teman-teman, senang sekali saya Ona bisa menyapa teman-teman kembali dalam program Read Times Inspiring. Seperti biasa, kali ini saya tidak sendiri, di studio sudah kehadiran sosok inspiratif yang siap berbagi kisahnya dengan kita semua. Kali ini di studio kami, di Read Times sudah kehadiran Ketua Kadin Donggala, Dr. Rahmat M. Arsyad MIKOM. Selamat sore Kak. Selamat sore Ona. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Selamat sore semua teman-teman Read Times Inspiring. Ya, baik. Kak, kita mau ngobrol-ngobrol santai hari ini terkait apa yang sudah dilakukan oleh Kak Rahmat sebagai Ketua Kadin Donggala. Nah, ini menjadi perbincangan di mana-mana apa yang sebenarnya beliau lakukan ini. Nah, tapi sebelum itu saya mungkin mau kulik-kulik sedikit tentang Kak Rahmat. Perjalanannya sebelum kemudian memutuskan untuk menjadi Ketua Kadin Donggala. Kak Rahmat ini sebelumnya pernah menjadi dosen di salah satu kampus internasional di Jakarta, kemudian beliau juga menjadi tenaga ahli DPR RI. Kenapa kemudian akhirnya memutuskan untuk kembali pulang kampung ke Donggala dan kemudian memutuskan untuk maju menjadi Ketua Kadin Donggala? Iya, makasih Ona. Jadi ketika bicara tentang Kadin dan akhirnya memutuskan karir Jakarta dan ke Palu, saya ingin cerita sedikit. Sebelumnya saya memang benar dosen di Universitas Bina Nusantara Jakarta, di BINUS. Selain menjadi dosen, saya juga menjadi tenaga ahli di DPR RI. Ya, hari ini menjadi tenaga ahli di Komisi 5 DPR RI yang banyak membidangi urusan infrastruktur. Selain itu juga di tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah, yakni pada urusan reformasi birokrasi dan percepatan sumber daya manusia. Semenjak tahun 2020 ketika Bapak Gubernur, Bapak Rusdi Mastura minta saya untuk pulang ke Palu, saya berpikir sayang sekali jika tenaga pikiran saya itu hanya sebatas menjadi perancang kebijakan atau yang biasa kalau Ona kenal itu yang disebut sebagai public policy drafting. Jadi menyusun drafting kebijakan public policy saja. Akhirnya saya memutuskan menjadi Ketua Kadin Donggala. Sebelumnya memang saya menjadi Wakil Ketua Kadin di Kota Palu dan akhirnya masuk menjadi Ketua Kadin. Alasannya sederhana, jika di dosen saya lebih banyak berkutat pada hal-hal yang sifatnya teoritis, bicara kebijakan. Begitu pula menjadi tenaga ahli, lebih banyak bicara tentang kebijakan publik, mendrafting kebijakan publik untuk diputuskan. Maka lewat Kamar Dagang dan Industri, apalagi saya juga punya latar belakang beberapa perusahaan yang bicara tentang entrepreneur digital. Nah, rasanya medan pengabdiannya menjadi lebih konkret, apalagi dalam konteks Kabupaten Donggala. Itu Ona. Iya. Ini belum terjawab. Kenapa kemudian pulang kampung? Tadi kan ya, itu latar belakang. Kenapa maju jadi Ketua Kadin? Ya. Kenapa pulang kampung? Donggala itu sendiri merupakan salah satu kabupaten tertua yang membentuk Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Donggala, almarhum ibu saya lahir, kemudian ibu saya juga mayoritas keluarganya berada di Kabupaten Donggala. Almarhum ayah saya juga demikian, Nana. Almarhum ayah saya sampai meninggalnya dia mengabdi di Kabupaten Donggala, mengurusi pendidikan di Kabupaten Donggala. Dan akhirnya bagi saya ini adalah jalan pulang setelah berpetualang cukup panjang, jalan melanjutkan sejarah pengabdian. Lewat mengabdi melalui Ketua Kadin, saya berpikir ya sejarah tradisi ketika orang tua saya sudah meletakkan banyak hal di masa lalu, tugas saya adalah melanjutkan sejarah tersebut untuk membenahi berbagai persoalan Donggala, utamanya ketika di konteks Kadin pada aspek perekonomian di Kabupaten Donggala. Itu. Berarti orang tua melanjutkan apa yang kemudian pernah dilakukan oleh orang tua. Kak, sepanjang kemudian berkarir menjadi Ketua Kadin, sebagai Ketua Kadin Donggala, apa yang sudah dilakukan oleh seorang Rahmat M. Arsyad? Oke, sebagai Ketua Kadin ada 3 misi yang saya jalankan. Satu, kita berfokus pada agromaritim, wisata kelas dunia. Yang kedua, kita bicara tentang digitalisasi, khususnya pada sektor UMKM dan badan usaha milik desa. Yang ketiga, kita mendorong
yang namanya selain digitalisasi UMKM, millennial entrepreneur. Apa itu millennial entrepreneur? One village, one entrepreneur. Itu yang kami jalankan. Nah, 3 aspek tadi kalau kita secara detail bedah, Ona, misalnya kalau kita membahas agro maritim, pada sektor agro kami berfokus pada sektor perkebunan jagung, di mana lewat perkebunan jagung ini apa yang kami lakukan secara detail, kami melatih melakukan yang namanya good agriculture practice, melatih petani. Sudah hampir 1.000 petani di Kabupaten Donggala kami latih untuk bisa memiliki transfer knowledge, pengetahuan pertanian dan perkebunan yang modern. Selain itu, selain melatih GAP, kami juga mendorong demplot. Karena petani itu sebenarnya untuk konteks dimanapun saja, apalagi di Donggala, ya pikiran mereka, kepercayaan mereka itu lewat mata mereka. Kalau mereka bisa melihat, baru mereka percaya kalau hasil produksinya memang benar. Kami melakukan demplot di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue. Di situ kami demplot itu bisa menghasilkan produktivitas. Jika selama ini jagungnya hanya 2 ton, dia bisa sampai 9,2 ton. Jadi terjadi kenaikan hampir 700 kali lipat dari produktivitas petani. Yang ketiga, selain demoplot, kami juga mendorong hilirisasi perdagangannya. Jadi jagungnya, dari jagung yang diproduksi oleh petani tadi langsung dibeli oleh peternak ayam. Kenapa dari jagung langsung dibeli ke peternak ayam? Karena peternakan, utamanya peternak ayam petelur, itu membutuhkan kepastian dari produksi jagung tadi, sehingga itu bisa membuat jaminan kepastian untuk produksi telur kita. Jadi hulu dan hilirnya itu terintegrasi. Itu pada sektor perkebunan jagung. Kemitraan kami dengan 2 perusahaan. Yang pertama dengan yang kita sebut sebagai PT Syngenta Global. Syngenta ini berfokus pada pengembangan varietas bibit unggul untuk perkebunan jagung, dan alhamdulillah sudah terbukti. Yang kedua dengan Petrokimia Gresik untuk lab uji tanah, selain lab uji tanah juga untuk pupuk, termasuk juga demoplot bagi komoditi jagung. Selain itu tentu saja komoditi padi. Itu dari sektor perkebunan jagung. Yang kedua pada sektor maritim, jadi kan agro maritim. Pada sektor maritim kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta, investasi swasta yang cukup besar di nasional, bahkan benua mereka itu terbesar di Asia. Bersama kerjasama dengan kemitraan swasta tersebut, kita mendorong investasi bagi tambak udang Paname. Jadi tahap awal yang didorong adalah 200 hektar untuk pengembangan budidaya Paname. Setelah budidayanya, alhamdulillah pihak swasta tersebut, yakni perusahaan Esa Putri, juga akan membuat pabrik pengolahan, processing untuk udang Paname tadi, untuk bisa diekspor keluar. Nah, 2 hal ini ya, agro maritim itu yang sudah berjalan. Jadi kalau bicara tentang agro maritim, 2 hal tadi sudah kami jalankan. Kemudian pada sektor yang kedua, bicara tentang digitalisasi. Kami sudah melatih lebih dari 2.000 UMKM. 2.000 UMKM yang dilatih untuk bisa naik kelas, UMKM yang bisa terakses masuk dalam ekosistem yang kita sebut marketplace, pasar digital. Alhamdulillah dari 2.000 yang kami latih, 10%-nya, 200-nya sudah bisa berjualan di platform seperti Keranjang Belanja, Bukalapak, dan beberapa platform lain. Yang tentu saja akses pasar dari UMKM tadi langsung bisa masuk ke pasar digital. Itu yang kedua. Yang ketiga, millennial entrepreneur. Program ini setelah Lebaran memang akan segera kami jalankan. Lewat program ini kita punya tujuan, kita ingin mengajak satu desa, satu entrepreneur muda. One village, one young entrepreneur. Si anak kelompok-kelompok pemuda tadi kita akan ajarkan kewirausahaan. Mereka bisa adaptif dengan perkembangan bisnis digital, entrepreneur digital. Dan kita punya program namanya Smart School Entrepreneur, SSA. Ini tujuannya apa? Untuk melahirkan entrepreneur baru. Negara yang maju adalah negara yang
wilayahnya punya minimal 3% entrepreneur. Nah, harapan kita di Donggala kalau satu desa ada 167 desa itu bisa terakses dengan lahirnya entrepreneur baru. Kalau semua wilayah itu punya entrepreneur baru, maka kewirausahaan akan tumbuh, kesejahteraan akan berjalan. Begitu juga dengan BUMDes, kita sudah bekerja sama untuk mendorong BUMDes Smart. Jadi BUMDes menjadi home produksi atau yang menjadi home reseller dari produksi UMKM dari setiap desa. Itu yang kita jalankan, Ona. Padat betul ya Kak ya? Iya. Pantas menjadi perbincangan karena programnya sangat padat. Dan ini juga mendapat program-programnya Kak Rahmat ini mendapat, kami lihat mendapat pengakuan dari masyarakat dan juga bahkan kami dengar ini baru-baru mendapatkan penghargaan internasional. Iya. Apa itu Kak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Saya dapat sedikit. penghargaan dari Presiden Global Syngenta, Justin Wolf, untuk sebagai Man of Collaboration bagi budidaya jagung. Bagaimana kami mengkolaborasikan tadi dari hulu sampai hilir dari produktivitas small farming. Jadi petani kecil itu kemudian bisa diangkat produktivitasnya, diangkat kesejahteraannya melalui program yang dilakukan oleh Kadin Donggala. Keren ya, ini ketua Kadin daerah tapi mendapatkan penghargaannya bukan nasional tapi internasional. Kemarin juga katanya sempat dapat dari pajak ya Kak ya. Itu apa Kak? Pajak daerah kami dari Kadin mendapatkan penghargaan. Kenapa? Karena kami bisa mengangkat penerimaan pajak lewat pelatihan untuk NPWP. Jadi kami mendorong pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Donggala untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak yang ujungnya itu berkontribusi bagi kenaikan pajak daerah. Gitu. Kembali ke daerah, kemudian membangun dari Kadin Donggala. Kami pikir apa sih sebenarnya impian sosok Rahmat M. Arsyad untuk Donggala? Ya. Impian saya Donggala ini kabupaten yang penuh sejarah. Jadi bicara kejayaan masa lalu, Donggala ini merupakan kabupaten yang penuh kejayaan. Nah, saya berpikir kalau kejayaan itu hanya menjadi sejarah, harusnya kejayaan itu berlangsung terus-menerus. Dia bukan hanya sejarah masa lalu, tapi dia menjadi sejarah masa depan. Wujud sejarah masa depan, dia menjadi kabupaten agro-maritim dan wisata kelas dunia. Kenapa? Karena lewat agro-maritim dan wisata kelas dunia kita mengembalikan sejarah Donggala masa lalu, di mana Donggala masa lalu merupakan kabupaten yang menjadi sumber penghubung jalur yang kita sebut sebagai jalur perdagangan 14. Dan itu adalah jalur strategis di Selat Makassar yang menghubungkan antara Selat Makassar dan Bitung. Dua wilayah ini sangat bergantung pada Kabupaten Donggala, apalagi di masa depan Donggala berhadapan langsung dengan ibu kota negara, IKN. Jadi Donggala dan IKN itu, ketergantungan IKN terhadap Donggala sebagai kabupaten penyangga, sebagai wilayah yang penting, itu menjadi sangat strategis. Mulai dari kebutuhan material untuk bahan galian, kemudian pangan, food estate dan sebagainya, itu semua ada di Kabupaten Donggala. Berarti Kak Rahmat sudah mulai merancang itu dari menjadi ketua Kadin. Sudah berapa persen Kak impian? Saya yakin Kabupaten Donggala ini bisa tumbuh menjadi kabupaten yang sangat diperhitungkan, bukan lagi pada konteks kawasan timur, tapi bahkan nasional. Kenapa? Karena kabupaten ini punya potensi yang sangat besar. Tapi kita tidak hanya ingin bicara potensi, kita bicara tentang bagaimana potensi itu kemudian bisa tereksekusi. Cara mengeksekusinya harus ada program strategis yang kita lakukan. Nah, yang kami lakukan lewat Kadin tadi sudah saya sampaikan, mulai dari agro-maritim, digitalisasi, millennial entrepreneur, itu yang harus kita siapkan untuk menyambut masa depan kejayaan Donggala itu sendiri. Iya, saya mungkin tertarik dengan yang terakhir tadi, millennial entrepreneur Kak. Tadi ada program khusus. Saya ingin minta pendapat seorang ketua Kadin Donggala. Pandangan tentang milenial itu bagaimana Kak? Jadi Ona, menurut saya gini, milenial itu adalah masa depan.
milenial itu bukan masa lalu. Milenial itu mereka generasi yang akan menuliskan sejarah. Bukan mereka yang sekedar menceritakan sejarah. Apa yang ditawarkan milenial? Perubahan dan perbaikan. Milenial punya tugas menjadi agen of change, agen perubahan, dan sekaligus agen perbaikan. Maka kalau mau membicarakan milenial, kita bicara tentang sejarah masa depan yang akan dituliskan oleh kita, dituliskan oleh generasi milenial. Itu sendiri. Itu yang sedang Kak Rahmat rancang di Kadin. Ya, melalui milenial entrepreneur tadi, kita ingin menghadirkan para wirausahawan muda, para pengusaha muda yang bisa mendorong percepatan, mendorong perbaikan di daerah kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempersiapkan generasi wirausaha yang baik, yang akan mengeksekusi kepentingan-kepentingan lokal, potensi lokal, jadi istilahnya di dunia usaha itu ketika Anda tidak mengajarkan, akan ada orang lain yang mengajarkan. Nah, saya punya harapan kebangkitan lokal, kebangkitan kalangan generasi muda lokal kita bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Mereka punya kapasitas bukan hanya mengetahui potensinya, tapi mengeksekusi potensi itu menjadi sesuatu yang bersifat nilai guna. Demikian, Nona. Ya. Terkait tadi bincang-bincang tentang milenial, saya ingin membahas tentang Kak Rahmat ini kan banyak sekali memimpin beberapa organ. Dari mahasiswa bahkan saya lihat ini, dari organisasi kemahasiswaan, kemudian pasca itu, kemudian sekarang memimpin ketua Kadin Donggala, bahkan Kahmi juga. Nah, saya ingin cerita tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin, seorang leader, itu seperti apa menurut Bang Rahmat? Iya. Pemimpin itu saya percaya mereka yang menjadi penunjuk jalan. Mereka yang tahu kemana dan di mana tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang dia pimpin. Ibaratnya seorang pilot. Jadi seorang pilot itu adalah seorang pemimpin. Di belakangnya ada para penumpang. Alangkah berbahayanya ketika satu daerah, satu organisasi itu pemimpinnya tidak tahu mau kemana dan di mana titik akhir yang ingin dia capai. Maka bisa jadi pesawat itu atau kapal yang diterbangkannya itu menjadi ambruk. Kalau dia tidak tahu tujuannya, dia habis bahan bakar di tengah jalan. Ketika dia tidak tahu bagaimana mencapai landasan tujuan itu, dia bisa saja jatuh. Jadi pemimpin harus bisa menunjukkan jalan dan tahu jalan mana yang ingin dia capai, jalan mana yang akan dia tuju, dan bagaimana bisa sampai pada, kalau di masa Orde Baru kita mengenal tinggal landas tadi. Bagaimana itu bisa tinggal dan landas. Tinggal dan landas. Oke. Kak, siapa role modelnya Kak Rahmat? Kalau bicara kepemimpinan, tentu saja kita bicara sebagai seorang Muslim, ya Rasulullah menjadi konsep kepemimpinan untuk seluruh umat. Rasulullah itu kan makarimul akhlak, jadi dia menjadi penyempurna bagi akhlak setiap manusia, dan juga menjadi pemimpin yang suri tauladan bagi kita. Kalau di bidang pemerintahan, saya senang membaca sosok Park Chung-hee. Jadi Park Chung-hee di Korea Selatan, hari ini kan juga generasi milenial, kita kenal namanya K-pop, Korean pop, atau K-culture, Korean culture, di mana mayoritas semua kemudian itu dibangun di sana. Tapi tahukah kita di masa lalu ada sosok pemimpin namanya Park Chung-hee yang mengubah Korea Selatan dari kabupatennya negara yang angka kemiskinannya tinggi, produktivitasnya lemah, itu kemudian naik menjadi satu negara yang hari ini begitu menonjol di Asia. Kenapa? Karena lewat kepemimpinan Park Chung-hee yang tegas, walaupun dia mendorong industri yang cepat, yang kita sebut sebagai hilirisasi, itu menjadi kata kunci kepemimpinan. Pemimpin yang efektif sebenarnya. Park Chung-hee adalah sosok pemimpin yang efektif. Nah, ketika kita bicara kepemimpinan tadi, pemimpin yang efektif itu dibutuhkan hari ini. Mereka yang punya konsep, tapi juga bisa mengeksekusi apa yang menjadi konsepnya. Kalau tadi itu kan role model. Yang paling berpengaruh, Kak,
Kalau pemimpin paling berpengaruh ya pasti kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad merupakan sosok yang memimpin dari sedikit umat, mulai dari Mekah, kemudian menjalankan perjalanan sampai di Madinah. Di perjalanan itu, sekarang umat Islam itu begitu jutaan, itu beliau bukan hanya jadi pemimpin agama, tapi menjadi pemimpin pemerintahan dengan membangun nilai-nilai keislaman. Bukan bicara tentang negara Islam ya, tapi konteksnya nilai-nilai yang dilandasi keislaman. Apa itu? Nilai-nilai dasar, misalnya kejujuran, keadilan, kemudian pembelaan. Jadi di dalam Islam itu kan jelas pembelaan terhadap kaum mustadafin itu menjadi kata kuncinya. Mereka yang selama ini termarginalkan. Dalam Islam tidak ada kasta, tidak ada strata sosial, yang ada adalah kesetaraan, tapi tujuannya semua menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus menjadi rahmatan lil alamin. Jadi nama saya Rahmat gitu. Jadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam semesta. Rasulullah membawa spirit itu, dan itu sudah terbukti di Indonesia ini sebenarnya. Jadi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Itu kata Quran. Ya. Dan sosok yang paling berpengaruh bagi seorang Rahmat M. Arsyad, Ketua Kadin Donggala. Ya, Rasulullah. Tidak ada lagi sosok lain. Oke, Kak, saya punya games ini mungkin terakhir ya. Ini harus dijawab cepat, Kak. Oke. Pengusaha atau politisi? Pengusaha. Hari ini saya memilih menjadi pengusaha, tapi entah besok apakah harus jadi politisi, karena sebenarnya begini, Ona. Pengusaha dan politisi dua-dua punya manfaat. Ketika pengusaha, dia bermanfaat untuk membuka lapangan pekerjaan dan menjalankan usahanya dan memajukan satu daerah. Tapi seorang politisi tugasnya adalah membuat public policy, kebijakan, mewujudkan kebijakan tadi dan punya keberpihakan bagi kepentingan orang banyak. Jadi politik itu tidak selamanya bicara tentang power atau kekuasaan, tapi politik itu distribution of power, pembagian kekuasaan. Ketika kekuasaan itu dibagikan dan dijalankan untuk tujuan yang kepentingan banyak orang, maka kekuasaan itu menjadi bermanfaat. Nah, itu jawabannya. Untuk sekarang ya, Kak? Oke, pertanyaan kedua adalah Ketua Kadin atau Bupati? Ya, hari ini saya jadi Ketua Kadin. Ya, kalau ada jalannya, dan insya Allah kalau memang Allah mengizinkan, ya kenapa tidak, kita akan ke sana. Tapi sebelum ke sana kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan punya manfaat. Karena kekuasaan itu bukan untuk berkuasa, tapi menjadi bermanfaat. Latar belakang saya hampir semua saya belajar politik. S1, S2, S3 saya punya background politik, komunikasi politik lah. Nah, ketika politik itu diisi hanya untuk kepentingan individu atau kepentingan perseorangan, ketika itu politik kehilangan makna. Padahal politik itu selain untuk mendapatkan kekuasaan, tapi tadi untuk bisa bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Jadi yang penting jalan saja dulu, jalani saja dulu ya, kan? Yang paling penting jalani saja dulu dan jangan berhenti untuk menebar manfaat bagi orang di sekeliling kita, bagi komunitas kita, bagi masyarakat kita. Oke, mungkin terakhir, apa pesan untuk teman-teman muda? Ya, pesan saya sederhana, jadilah rahmatan lil alamin gitu ya, menjadi rahmat bagi seluruh manusia, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Lewat kita menjadi rahmat bagi seluruh semesta, seluruh alam semesta, pada saat itu kita menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Kehadiran kita tidak boleh jadi beban, tapi harus menjadi manfaat. Nah, karena tugas kita sebagai Khalifatul Ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini adalah menjadi bermanfaat dan merawat semesta. Gitu. Apapun posisi Anda, apapun yang kita lakukan, jadilah rahmat bagi semua. Oke, baik. Itu teman-teman. Makasih, Ona. Thank you teman-teman Read Times. Terima kasih juga untuk Kak Rahmat sudah mampir di Read Times ID. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Rahmat M. Arsyad, MIKOM, Ketua Kadin Donggala. Sampai jumpa pada program-program berikutnya. Saya bersama kru yang bertugas, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.